Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, kembali ketemu dengan saya Mas Yunus RK. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat, kaya raya dan bahagia. Jangan lupa selalu ucapkan kata-kata itu setiap hari, ya. Mindsetkan batin dan pikir, ya. Sehat, kaya raya, dan bahagia. Kenapa? Karena kata-kata adalah doa. Karena hidup itu jika salah kata, salah arah hidup, ya kan? Jika salah kata, salah arah hidup. Salah gerak adalah salah energi, ya kan? Barusan ya berita yang baru-baru aja ya, saya menyebutkan merek ya. Penyanyi yang dulu sangat viral sekali ya kan, yang kemana ku harus mencari kemana, sampai detik ini beliau masih, bahkan berita yang terbaru beliau berhubungan dengan seseorang ternyata kandas lagi ya. Ini kalau di dalam alam bawah sadar, kata-kata kemana-kemana itu kalau nggak dihilangkan dari alam bawah sadarnya, beliau nggak akan bisa menikah terus gitu loh ya. Kemarin sempat saya, wah ini berarti luar biasa gurunya ini. Beliau sudah mau menikah ya kan dengan salah satu seseorang gitu kan, ternyata prediksi saya benar lagi gitu loh ya, ternyata beliau nggak jadi nikah lagi, kandas lagi kan. Nah jadi teman-teman hati-hati ya dalam berkata-kata, disadari kata-katanya ya kan, karena kata-kata itu adalah doa, makanya kata-kata salah arah hidup ya teman-teman. Oke, pada kesempatan hari ini teman-teman kita akan sharing ya, bagaimana sih rezeki kita itu supaya berkah. Nah, kebanyakan orang-orang di luar sana itu mencari rezeki ya, mendapatkan rezeki itu hanya dengan cara yang halal saja ya. Tapi di luar sana juga banyak yang tidak halal ya caranya, tapi saya hanya membahas yang nih halal ya. Dan tentunya pasti berkah gitu kan. Nah, apa ciri-ciri rezeki yang halal dan berkah gitu kan? Ciri-ciri rezeki uang yang halal dan berkah itu, uangnya itu akan selalu betah di dalam diri kita ya teman-teman, betah. Dan kalau uangnya betah di dalam diri kita, di rekening kita, di tabungan kita, di brankas kita, kalau betah berarti pasti nambah. Itulah ciri-ciri uang yang berkah ya. Nah, tetapi teman-teman, ketika mendapatkan uangnya dengan cara halal saja, itu belum tentu berkah ya. Makanya uangnya itu langsung pergi kemana-mana, hanya mampir saja, hanya say hello saja kan gitu kan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hari ini teman-teman benar-benar mengecek bagaimana rezekinya halal. Itu yang pertama ya kan. Rezeki halal itu seperti apa ya? Rezeki yang mendapatkannya tidak cara mengambil hak orang lain ya, memakan hak orang lain seperti korupsi, koruptor gitu kan. Terus memakan hak orang lain ya, maling gitu, ngentit, ngerampok gitu kan, dan banyak sekali ya. Karena saya pernah punya kejadian juga sih, beberapa tahun yang lalu itu ada oknum ya yang istilahnya memakan hak saya kan gitu kan. Ketika saya benar-benar hari itu sampai hari ini ikhlas, itu luar biasa kehidupan orang-orang yang memakan hak saya itu seperti ini. Tidak hanya seperti ini gitu kan ya, sekarang susah juga gitu kan, dan juga banyak ditinggal oleh keluarganya, ditinggal selamanya, mati gitu kan. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena yang dimakan adalah makanan dari hasil yang haram gitu kan, yang tidak haknya, yang tidak semestinya. Dan mereka, orang-orang seperti ini ya, mereka lupa ada hukum semesta, mereka lupa ada sunnatullah gitu kan. Ada hukum semesta apa? Ada hukum law of karma, itu yang pertama. Ada hukum law cause and effect, nah hukum sebab akibat, dan ada hukum pantulan, ada hukum
hukum aksi reaksi, ya kan? Nah, hati-hati mulai sekarang kita yang wajar-wajar aja, yang halal-halal aja dalam mencari, dalam mendapatkan yang namanya ma'isyah, yang dalam mendapatkan yang namanya rezeki. Nah, bagaimana rezeki Anda yang dapatkan ini dari cara halal bisa menjadi berkah? Nah, apa sih Mas batasan kata berkah? Batasannya mendapatkan keberkahan, batasannya adalah bagaimana ketika di dalam tubuh kita itu sudah tidak banyak yang namanya partikel api. Kita sudah tidak sering yang namanya marah-marah, tidak sering yang namanya benci, pegel, mangkel, dongkol, egois, keras kepala, sedih, begitu ya. Otomatis uang yang kita dapatkan ini vibrasinya, frekuensinya, getarannya akan sama dengan diri kita, sehingga akan muncul kata-kata yang namanya berkah. Nah, ketika uang-uang yang didapatkan dengan cara yang berkah tadi, wis otomatis dengan cara yang halal tadi masuk ke diri kita, wis otomatis di situ akan berkah. Nah, ketika berkah pasti akan nambah. Nah, ketika sudah nambah ini, uang sudah banyak, ya kita sudah mulai harus berpikir bagaimana kita berbisnis toh, berusaha, bagaimana uang kita ini disuruh untuk bekerja, gitu kan? Kita membuat usaha, membuat bisnis. Tentunya juga hari ini bisnis dan usaha harus dibarengi yang namanya spiritual. Ketika Anda berbisnis, ketika Anda berusaha, kalau tidak dibarengi dengan laku-laku spiritual, susah untuk yang namanya bertahan lama, bahkan pasti juga banyak mengalami penurunan gitu. Kenapa? Karena hari ini spiritual ya harus dimasukkan dalam lini-lini bisnisnya teman-teman. Ya, baik bisnis maupun usahanya teman-teman ini harus diberi spiritual supaya apa? Paham yang namanya keberkahan. Ketika usaha dikasih ilmu-ilmu spiritual, di situ akan membawa uang-uang kita menjadi berkah. Itu bahasa agamanya. Kalau bahasa spiritualnya, uang-uang kita akan vibrasinya sama dengan diri kita, sehingga target dan omset itu akan mudah tercapai kali ini teman-teman. Kenapa banyak sekali orang di luar sana berbisnis, banyak yang gagal, banyak yang disuntik dana berkali-kali karena bisnisnya tidak dibarengi dengan nilai-nilai spiritual. Kalau bisnisnya tidak dibarengi dengan nilai-nilai spiritual, hanya mengandalkan kecerdasan otak sadar saja, itu susah untuk berhasil teman-teman. Kenapa kok susah untuk berhasil? Karena kekuatan alam sadar itu hanya 10-5% saja untuk menjadikan apa? Menjadikan planningnya teman-teman dalam berusaha dan berbisnis. Nah, itu seperti itu. Nah, contoh teman-teman, saya juga punya bisnis yang ya nggak besar sih, bisnis kecil-kecil, cuman apa ya, ayam geprek gitu ya. Tapi luar biasa hasilnya teman-teman. Dalam satu hari itu, karena saya membimbing ya, bisnis saya yang ayam geprek ini dipegang oleh kakak saya kan gitu kan. Ini saya arahkan, saya bimbing bagaimana berspiritualnya, bagaimana manajemennya, itu luar biasa hasilnya teman-teman. Nah, itu saya juga di Pacitan juga punya, ini dijalankan oleh kakak ipar saya, yaitu penyewaan alat-alat manten ya, wedding ya, ada terop, ada kursi, dekor gitu kan, ada sound, wis macam-macam. Itu semuanya juga berkah teman-teman. Kenapa? Saya juga barengi dengan sisi-sisi spiritual, cara-cara spiritual gitu kan. Bagaimana cara-cara spiritual? Ya kita mulai namanya spirit. Nah, ini jangan disalahpahami loh ya. Spiritual itu bukan klinik loh ya, bukan supernatural, bukan supranatural, melainkan spiritual itu adalah spirit gitu kan. Spirit itu adalah semangat adalah hidup gitu loh. Jadi kita barengi dengan cara-cara kehidupan, ilmu hidup. Nah, ilmu hidup kita itu dari Sang Maha Hidup. Lah, Sang Maha Hidup itu pasti mempunyai sikap sifat Rohman Rohim, kan seperti itu. Kasih sayang, cinta,
Kalau di dalam Pancasila, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kenyataannya, faktanya teman-teman dalam menjalani usaha bisnis lebih mendominankan ego, nafsu, bener nggak? Ambisi, ya. Ego, nafsu, ambisi. Ini adalah sikap sifat partikel api. Ketika sikap sifat partikel api di sini, otomatis energinya tidak sama dengan energi yang namanya kelimpahan uang-uangnya. Jatuhnya uang-uang usaha, uang-uang bisnis akhirnya tidak berkah karena vibrasinya tidak sama. Makanya di sini perlu sekali teman-teman, monggo silakan mulai sekarang detik ini bisnisnya itu mulai dengan pakai cara-cara spiritual. Yang sudah ikut RK, gunakan ilmu RK-nya. Masa sudah ikut RK masih khawatir kan gitu kan, misalkan ini kan enggak kan, karena ber-RK adalah menghilangkan emotional block, memory block, dan mental block. Kalau Anda masih khawatir, lah ini susah untuk mendapatkan rezeki berkah gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Silahkan mulai sekarang lakukan meditasi gitu kan. Kalau belum ikut RK, lakukan meditasi. Mulai hilangkan sikap sifat ya ambisi, ambisius, nafsu ya kan. Terus planning itu hanya sebatas catatan SOP atau manajemennya saja. Tetapi bagaimana karyawan-karyawan kita, staf-staf kita itu juga dididik, karena mereka lah yang tentunya hakikatnya menarik uang-uang. Jadi teman-teman bisnisnya, karyawannya, stafnya itu bagaimana dijadikan manusia berkah juga gitu ya. Tentunya dengan cara-cara spiritual. Nah, teman-teman pahami penjelasan saya ini, karena ini luar biasa sekali kalau mau menerapkan ya. Hilangkan ambisi, hilangkan nafsu, hilangkan yang namanya menggunakan pikiran sadar ya. Karena pikiran sadar hanya mampu untuk menciptakan 10-5% saja ya. Jadi mulai sekarang silahkan hilangkan dongkolnya, mangkelnya, sedihnya, bingungnya, khawatirnya. Apalagi kalau teman-teman dalam menyikapi kehidupan sudah melepaskan yang namanya kemelekatan, apalagi teman-teman terlalu melekat ya, terlalu melekat dengan yang namanya uang kan gitu kan, nggak akan dapat uang dan uang akan selalu pergi gitu kan, karena terlalu melekat ya. Karena kemelekatan itu nggak baik, terlalu melekat, melebihi kan gitu kan. Jadi kita sewajarnya saja, walaupun kita hidup di dunia ya, kita nggak perlu melekat dengan segala sesuatu, sikap sifat dualitas atau dualisme yang ada di semesta ini. Supaya apa? Supaya hidup kita, kelimpahan kita jadi halal dan berkah. Kalau uang-uang kita sudah halal dan berkah, tentunya pasti nambah. Hilangkan semua keegoan, kemarahan, kekhawatiran. Nggak usah berekspektasi bisnis itu besar-besar, nggak usah. Saya itu cuman bisnis geprek saya itu kemarin cuman modal cuman berapa ya, nggak ada 10 juta loh teman-teman, tapi hasilnya bagaimana, luar biasa sekali ya teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Tolong dipahami, dipraktekkan. Jika nggak pas ya skip aja, kita hanya sekedar sharing aja. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om santi, santi, santi om. Salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya.